beberapa kali mesan, tapi dia nggak diminumnya. Lah terus buat apa? Dicemilin. Lah gimana? Ingetin ya customernya jangan nama barista ABS ya. Lihat ya teman-teman ya. Ya. Canda ya, canda. Halo Sobat Rupiah, balik lagi dengan kita di Hari Podcast. Dan kali ini tema podcast kita adalah tentang perkopi-kopian. Perkenalkan aku Petra Aku Nofrinda yang akan memandu podcast pada hari ini. Halo Mas. Halo Kak, ya. Ya masuk aman. Mungkin boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, dipanggilnya siapa gitu. Oke, kalau nama saya Raya Sadianor. Dan biasa dipanggil Bang Raya atau Raya gitu. The only and the legendary. Kita perkenalkan dan kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Cacing. Silakan Mas, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, thank you udah ngundang saya di podcast ini. Perkenalkan nama saya Anugrah Andriano, biasa dipanggil Cacing. Ya, jadi terjun ke dunia usaha atau dunia bisnis ini niatnya sederhana waktu itu. Itu adalah ingin menciptakan lapangan kerja atau ingin bermanfaat lah untuk orang-orang sekitar. Nah, jadi itu sih niat awalnya kenapa saya terjun di dunia usaha ini. Walaupun nggak sesuai dengan background. Emang backgroundnya apa? Kalau kuliahnya dulu di komunikasi sih. Wah, sangat nyambung ya. Itu kan tadi awalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, untuk tapi orang-orang sekitar. Tapi kenapa harus kopi gitu? Kopi sebenarnya ada beberapa produk sebelum kopi. Ada beberapa produk yang saya kembangkan berdasarkan potensi yang ada di daerah saya. Karena potensinya ikan kan. Jadi kalau kopi itu karena saya ngelihat lagi apa ya? Pembeda. Bedanya itu di keluarga saya ternyata ada tradisi mengolah kopi yang sudah turun-temurun nih dari nenek, kakek ke ibu saya. Itu sudah ada tradisi bikin kopi lokal. Nah, saya tertariknya itu karena itu nggak ada di tempat lain, di sekitarnya nggak ada tempat saya. Kalau mungkin ya potensi itu kan semua orang udah bisa punya usaha itu nanti. Kalau kopi memang nggak ada, makanya saya tertarik itu untuk coba mengangkat dan mengenalkannya. Kalau generasi sebelumnya mereka hanya untuk konsumsi keluarga, tapi kalau saya di generasi ketiga mengenalkan keluar ke khalayak luar bahwa kami ini punya tradisi ngopi nih di keluarga kami. Mau nggak istilahnya nyoba juga gitu. Oke. Dari Mas Raya sendiri tapi basicnya suka minum kopi nggak? Enggak sih sebenarnya. Lo gimana sih? ini agak unik ya, orang jual kopi tapi nggak terlalu suka minum kopi. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Sebelum waktu ini kan usahanya udah lumayan lama, udah 6 tahun. Wih, keren sekali. Sebelumnya itu nggak suka sebenarnya. Nggak suka ngopi. Ngopinya yang ngopi sasetan lah kayak orang-orang. Tapi yang kayak kopi tradisional atau biji kopi asli itu sebelumnya nggak suka. Oke, kalau untuk di dunia kopi sendiri, saya tuh udah terjun di dunia kopi dari tahun 2016 ya Mas. Waktu itu di Surabaya. Mungkin sebelumnya saya di Palangkaraya, background saya adalah tour guide, dan saya pindah ke Surabaya untuk mencari job desk baru. Akhirnya saya dapat di coffee shop. Di sana saya banyak menemukan bahwa peluang-peluang bisnis yang di Surabaya itu sepertinya bisa diterapkan di kota Palangkaraya. Akhirnya 2 tahun setelah saya mengemban ilmu di Surabaya, saya memutuskan untuk membuka karir di kota Palangkaraya di tahun 2018. Kalau something sih sekarang terhitung udah 6 tahun ya dengan 4 cabang dan 11 brand lain F&B yang udah kita buat. Dan untuk total seluruh karyawan sih sekarang udah ada 90 ya. 90 karyawan Mas. 90 keren banget. Kalau dari Mas Raya sendiri, apa sih yang bikin kopi Indukuh ini beda gitu dari yang lain? Sangat bedanya karena ini adalah resep dari orang tua saya, dari leluhur saya tadi, yang memang saya udah generasi ketiga nih yang ngembangin.
dia udah memiliki ciri khas dari cara pengolahan, resep-resep dan racikan-racikan. Ngopinya di Induko itu kita nggak cuma menikmati sensasi kopi, tapi ada unsur kesehatan juga. Jadi ada ngopi untuk sehat gitu. Jadi kita nggak cuma menikmati sensasi ngopi, tapi ada efeknya nih yang langsung kita dapatkan dengan ngopi ini. Mirip-mirip kayak kopi herbal gitu atau beda? Iya, semacam, bukan semacam lagi, memang kopi herbal. Kopi gitu. herbal. Perpaduan biji kopi sama rempah-rempah untuk menjaga daya tahan tubuh, menjadi kita lebih kayak sehat, relaksasi, dan ada juga perpaduan biji kopi sama buah pinang. Itu untuk stamina dan vitalitas. Berarti setiap produk itu punya khasiatnya masing-masing? Iya, beda-beda. Jadi kalau untuk kopi sebenarnya kita ada yang sekarang ini ada 3 varian. Kalau yang aslinya itu ada 5 varian. 5 varian dengan memiliki keunikan, cita rasa masing-masing dan manfaat masing-masing. Kalau kita lihat dari segi minuman ya, mungkin Mas Vetra juga sering nongkrong di Kota Palangkaraya yang lain ya. Kalau kopi susu signature kita itu juga banyak diaplikasikan di coffee shop lain ya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah kalau ngopi ya, pasti minuman bestsellernya adalah kopi susu. Betul. Tapi kita menekankan bahwa tidak hanya sebuah minuman yang bisa kita serve ke customer, namun kita bisa menyajikan komunikasi yang baik antara barista dan customer, dan itu bisa menjadi hubungan yang lebih dekat. Customer juga nggak malu-malu untuk memberikan evaluasi ataupun akhirnya bisa menjadi teman yang akrab. Nah, kemudian di sisi lain juga kita menyediakan tempat yang nyaman, yang bisa untuk working from cafe kayak gitu. Dan kalau di segi marketingnya ya, About Something itu selalu kita punya slogan Mas ya, namanya itu sayang kamu. Oh, sayang kamu. Iya, About Something sayang kamu, di mana About Something itu selalu nge-treat customer-nya itu beda dari yang lain. Gimana kita itu mengaplikasikan atau mengimplementasikan si sayang kamu itu menjadi sebuah hal yang berkesan untuk customer-nya. Jadi nggak cuma slogan. Iya, dan mereka juga ngerasa ABS benar-benar bikin customer-nya puas nih. Tuh. Iya, kemarin ada teman saya tuh dapat bingkisan 6 tahunnya ini ya, Pak. 6 tahun apa? Packaging. 6 tahun ABS kita bikin kado itu untuk customer-customer. Itu keren banget sih idenya. Masih banyak. Keren. Pertama kalau mau ngikutin tren kita udah sama tim kan. Tadi mau bikin cara asik ngopi lah, cara asik ngopi yang memang kayak sekarang kan trennya ada kopi gerobak nih yang udah ada di Palangkaraya. Kemarin kita sudah ada survei juga nih, survei potensi, dan harapannya mungkin salah satu menu kita ada di situ nanti. Satu, dan yang kedua juga kita pengen bikin juga nih, boleh nggak disebutin, nanti diikutin orang deh. Memang konsepnya hampir sama dengan kopi gerobak. Kopi gerobak itu, tapi kami lebihnya ke kopi yang mungkin yang pakai motoran lah, motoran, tapi memang brandingnya, habis itu ceritanya, asal usulnya yang memang kita dikonsepin dulu. Jadi kalau Induko itu nggak sekedar jual kopi, nggak sekedar jual rasa, tapi tadi ada cerita di situ. Ada harapannya, memang itu yang harus tersampaikan dulu, sehingga orang minum kopi Induko itu dia bukan minum kopinya, tapi dia menjadi bagian yang melestarikan budaya, menjadi bagian yang ikut memberdayakan masyarakat lokal dan ikut mengangkat kearifan lokal sehingga dikenal. Jadi itu yang misi kami yang ingin kami angkat. Bukan dari hanya sekedar minum kopi, tapi peminum itu menjadi bagian bahwa dia ini adalah jadi pahlawan kami lah untuk mengenalkan produk ini. Kalau dari ABS sendiri sih, kalau untuk soal tren di sosial media ya, terutama untuk konten-kontennya itu kita selalu mengikuti tren Mas, tapi dengan ciri khas ABS. Jadi konten yang dibuat yang lagi rame itu pastinya akan berpengaruh banyak untuk sosial media. Nah, About Something brandingnya atau membungkus ulang bagaimana caranya konten itu bisa naik di About Something dan interaksinya antara customer dan kita jadi lebih ramah, lebih enak, lebih nggak sungkan-sungkan juga gitu. Biasanya kan ada tuh kalau
coffee shop jualannya kopi mulu di sosial media juga bosen gitu. Betul. Harusnya banyak tren-tren yang bisa dijadikan jembatan untuk lebih interaktif sama customernya. Betul. Ya, jadi nggak ada bedanya di offline kita ramah, di online juga kita harus lebih ramah lagi gitu. Jadi nggak cuman di offline aja, di sosial media kaku gitu. Oh, betul. Jadi slogan sayang kamu tuh bener-bener terasa banget ya. Iya. Jadi nggak cuma ABS yang sayang ke customer, jadi customer juga sayang ke ABS gitu ya. Keren banget. Memang dari awal saya bikin usaha ini sudah tantangannya besar. Oh gitu. Dari yang nggak ada potensi sama sekali di desa saya. Oke. Di desa saya nggak ada potensi, cuman hanya ada cerita tentang kopi. Saya memulai karena desa saya sampai sekarang pun masih sangat terbatas. Tidak ada akses listriknya, tidak ada akses jalan. Dari kota Palangkaraya itu sekitar 4 jam perjalanan, terus nanti harus pakai transportasi sungai. Jadi dari awal saya usaha tuh udah tantangan nih. Saya harus mengenalkan harus keluar dari desa mengenalkan. Tapi yang paling besarnya itu ternyata kalau dulu kan asik-asik aja. Ternyata sekarang menjadi tantangan saya bagaimana saya bisa memiliki kalau di kampung atau di desa itu kan hanya ada kopi pekarangan, kopi yang di belakang rumah, dan itu tradisi nanam kopi di Kalimantan. Ya, tantangan saya sekarang ya saya harus punya kebun, dan itu udah mulai saya tanam lah istilahnya. Walaupun dengan hasil dari yang seadanya lah. Kalau saya sih tantangan terbesar saya adalah untuk sekarang bagaimana caranya Bersomething bisa sustain sampai 10 tahun ke depan sih Mas. Keren. Jadi mikirnya kalau sekarang saya membawa 90 orang dan mereka punya background masing-masing, apalagi ada yang tulang punggung keluarga, saya harus mikir 10 tahun ke depan agar mereka bisa menjadi sukses gitu. Beri tepuk tangan dulu. Cacing gokil, 10 tahun ke depan coy. Nanti 10 tahun, besok 10 tahunnya lagi, 10 tahunnya lagi. Yes. Prospeknya nggak jangka pendek gitu, harus jangka panjang kan. Jadi bikin coffee shop nggak cuma untuk main-main gitu. Betul. Jadi coffee shop nggak cuma sekedar tempat nongkrong, tapi tempat membawa teman-teman yang lain untuk tetap terus survive dan lain-lainnya. Oke. Ya, ada. Jadi kalau biasanya kok kita beli kopi itu untuk diminum kan? Iya. Tapi pernah saya dapat pelanggan beberapa kali mesan, tapi dia nggak diminumnya. Lah terus buat apa? Dicemilin. Lah gimana? jadi snack gitu? Iya, jadi dia tambahin kayak gula gitu. Iya, kopi rempah ini. Terus dia makan. Itu kalau boleh tahu kira-kira dia umur berapa ya? Udah berumur, udah ibu-ibu. Oh, udah ibu-ibu. Udah ibu-ibu, dia memang mungkin di 35-an ke atas umurnya. Jadi saya kok aneh gitu kan. Dan dia beli lagi dia saya tahu dia awalnya kan cuman beli, saya kirim di Bandung waktu itu. Bandung lagi jauh sekali. Bandung ya. Terus ini saya udah pesan ketiga kali katanya. Enak Mas. Ya, terima kasih Bu ya. Tapi saya minum, saya cemilin. Kenapa Bu? Kok dicemilin? Suka aja kayaknya, mungkin dia ngenang kayak zaman dulu mungkin ya. Kalau Bersomething itu lebih banyak jadi saksi bisu ya. Saksi bisu. Karena Bersomething adalah tempat ya kan. Saksi bisu di mana customer itu datang jomblo, pulang pacaran gitu. Boleh nggak diceritain satu aja? Ceritanya dia sering banget nongkrong itu sendirian. Dia cewek ya. And then sampai akhirnya kita menjadi tempat di mana dia tuh ngedate first time dia gitu. And then akhirnya mereka pacaran, akhirnya mereka ke jenjang yang lebih serius, mereka engage gitu. Akhirnya terus mereka nikah dan punya anak masih dibawa ke ABS gitu. Jadi gokil. Bersomething itu kayak ngerasa, wih berkesan banget nih kita untuk perjalanan percintaan mereka gitu, perjalanan hidup mereka. Ada juga yang mulainya dari SMA udah di Bersomething sampai dia kuliah dan udah lulus, balik juga tetap ngopinya di ABS gitu. Ada juga yang
jomblo pacaran jomblo lagi gitu. Oh ada juga. Ada juga gitu. Waduh, buat teman-teman nih yang masih jomblo atau pengen merubah status, siapa tahu kan bisa ke ABS dan menemukan cinta sejati Anda. Ya, tapi pernah nggak sih Mas misalnya apa ya, cinlok tuh antara barista sama customer? Banyak ya. Banyak ya. Kejadian ya. Banyak ya kejadian ya. Iya, iya. Jangan saya juga ngingetin ya customernya jangan nama barista ABS ya. Barista ABS nggak ada yang beres. Waduh. Aduh, di note ya teman-teman banyak warnanya ya. Aduh, produknya boleh mantap tapi baristanya hati-hati. Canda ya, Iya. canda. Oke. Selama ini kan Kado Indoko sendiri memang konsen untuk mengangkat ciri khas identitas dari kopi itu sendiri yang memang sering kita sampaikan mungkin di story habis itu dari mulut ke mulut, event, kegiatan-kegiatan itu sih yang selama ini sering dilakukan lah. Bertahan di identitas, dan identitas itu yang selalu kita konsisten sampaikan, baik secara online maupun offline. Kalau di Buat Something kita selalu riding the wave ya Mas. Oke. Dimana kita selalu ombak yang datang kita selalu menaikinya. Oke. Nah tren yang datang kita selalu bikin konten itu berbeda dari yang lain dan kita selalu berkolaborasi gitu. Bagaimana Buat Something itu bisa berkolaborasi. Jadi Buat Something bukan hanya sebuah coffee shop namun sebuah wadah untuk kita tuh menyalurkan kreativitas kita. Kalau dari kita yang ada di dalamnya ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan brand apa saja untuk mencapai goals tertentu gitu. Kayak kemarin kita berkolaborasi dengan Garuda Indonesia, kita berkolaborasi dengan Visinema, rumah produksi yang ada di Jakarta gitu, untuk promosi film. Dan itu cuma ada 2 coffee shop yang ada di Indonesia yang dipakai gitu. Oh iya. Si 2 coffee dari Jakarta, Cipete sama ABS dari Palangkaraya gitu. Dan Keren banget. Keren banget. Alhamdulillah banget gitu. Itu untuk promosi film apa kalau boleh tahu, Mas? Kalau nggak salah itu yang kemarin Home Sweet Loan. Home Sweet Loan yang baru banget. Iya. Keren. Home Sweet Loan, kemudian ada Litopan dan Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Wow. Gila, gokil ABS, bro. Selain itu juga untuk teman-teman juga tipsnya adalah selalu berkomunikasi yang baik dengan customer, karena customer itu bukan hanya sebuah tamu yang membeli sebuah produk kamu, namun mereka tuh bisa menjadi teman yang baik untuk brand kamu. Jadi brand kamu itu sebenarnya dicintai atau enggak itu lewat customer kamu gitu. Iya, betul. Dia harus tahu keinginan customer itu apa. Dia juga harus mendengarkan feedback dari customer itu seperti apa. Jadi hashtag Buat Something Sayang Kamu itu nggak cuman hashtag, tapi kita benar-benar relation ke customer itu benar-benar harus dijaga gitu supaya bahkan sampai 15 tahun ke depan saya yakin mereka akan balik ke ABS untuk minum kopi gitu. Oke guys, jadi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Nusantara yang ingin menikmati cita rasa sensasi kopi unik dari Kalimantan, kopi Dayak, itu mungkin bisa lah japri-japri kita. Di sini ada beberapa varian ya yang memang kita tawarkan, mungkin tergantung dari kebutuhannya. Dan yang kedua juga tren sekarang kan kopi itu sangat-sangat luar biasa, baik di Indonesia maupun di dunia. Tren kopi itu terlihat juga dari bahan baku kopi sekarang udah luar biasa harganya. Prediksinya akan terus meningkat. Namun sebagai pembisnis lokal yang memang selama ini kita konsen di industri kopi, itu menjadi tantangan dan menjadi peluang juga. Jadi harapannya semoga nanti ya industri kopi di Kalimantan Tengah ini benar-benar bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Dengan harapannya ya dukungan-dukungan dari rekan-rekan lah untuk selalu mendukung kami, mengikuti kami terus, dan untuk menjadi bagian dari besarnya Indukuh di kemudian hari. Itu harapannya sih. Semua bisa bertumbuh lebih baik dan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan menjadikan SDM di Kota Palangkaraya maupun Kalimantan Tengah jadi lebih berkualitas. Keren banget, tepuk tangan dulu. Tapi jujur ya guys ya, kalau aku ke Jakarta atau kemana gitu kan,
nyari kopi nih, minum kopi, sebenarnya Palangkaraya tuh nggak kalah loh, enak banget sama Palangkaraya itu juga udah bisa bersaing lah sama kopi-kopi yang nasional ya. Makanya ABS is the one. Kalau salah satu dari yang terbaik di Palangkaraya dan lo harus coba mampir, minum dan repeat. Oke. Sekian podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk cobain Induku Coffee. Oke guys. Bye bye. Terima kasih.